Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan kepada kita kesempatan. Banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya yaitu kesempatan untuk beraktivitas dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Selain daripada itu, yang penting adalah kesempatan untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema pada hari ini yaitu tentang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia itu pasti mempunyai seorang teman, ya, atau bahkan beberapa teman, karena kita memang disebut dengan makhluk sosial, ya. Makhluk sosial, bukan makhluk sosial, tapi makhluk sosial. Artinya kita itu senantiasa senantiasa berhubungan dengan manusia lain, senantiasa berhubungan dengan manusia lain, entah itu berbagi, ya, entah itu minta bantuan, ya, saling membantu, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu memang kodratnya manusia, ya, yang sifatnya adalah manusia sosial, ya. Nah, oleh sebab itu setiap manusia atau seseorang itu mungkin juga pernah memiliki teman yang paling dekat, atau dapat dikatakan seorang sahabat, seorang sahabat. Itu pasti itu biasanya punya, ya. Manusia itu punya teman sahabat, ya, atau disebut dengan sahabat karib lah, ya. Atau dalam bahasa gaulnya itu sahabat kental, ya. Atau teman spesial, nah, dalam hidup kita, ya. Artinya sahabat karib itu atau sahabat yang sesungguhnya itu adalah teman yang bisa diajak untuk berbagi, berbagi macam-macam, berbagi keluh kesah, ya,
kadang seperti itu. Kemudian berbagi rasa. Terus kemudian kalau kita dalam keadaan sedih, ya, teman kita juga merasa sedih, ya. Kalau kita bahagia, teman kita juga bahagia. Nah, itulah pentingnya sahabat. Dan kalau kita membutuhkan sesuatu, ya, insya Allah sahabat kita siap membantu. Nah, itulah manusia itu terkadang, ya, atau banyak, ya, bahkan setiap manusia mungkin punya sahabat, ya, memiliki seorang sahabat. Nah, seperti itu. Hadirin yang berbahagia, namun apabila kita memiliki sahabat, tetapi pada saat kita susah itu malah dia bahagia, ada apa enggak? Banyak seperti itu. Kita dalam keadaan bahagia, dia malah sedih. Nah, sebaliknya, kalau kita susah, dia bahagia. Kalau kita bahagia, dia susah. Tidak seiring. Itu namanya bukan sahabat. Bisa dikatakan musuh dalam selimut, atau teman bermuka dua. Nah, itu memang kehidupan ini. Memang kehidupan itu tidak selamanya mulus, ya, selamanya lancar, ya. Apalagi kita menghadapi sifat dan karakter manusia yang begitu banyak, ya, dari teman-teman kita. Nah, untuk menjadi seorang sahabat itu juga, mencari seorang sahabat itu juga tidak mudah, bahkan sulit sekali. Nah, pada saat kita punya sahabat, ya, sahabat dekat, ya, kemudian pada saat itu kita memanggil sahabat kita atau teman kita, ya. Pada saat kita manggil, padahal itu adalah sahabat kita, teman kita, dan tidak jauh dari kita panggil, kemudian ternyata sahabat kita itu tidak menoleh sama sekali, atau tidak menyapa, padahal kita sudah manggil keras. Kita panggil dengan suara yang kencang, suara yang keras, namun ternyata sahabat kita tidak menoleh atau tidak menyapa. Lalu kita sebagai teman, ya, sebagai seorang sahabat yang memanggil teman kita yang tidak menyapa dan tidak menoleh, tanggapan kita itu apa kira-kira? Bisa marah, ya. Bahkan bisa kita itu benci dengan teman kita, ya, karena mungkin teman kita sombong, ya. Karena apa? Karena sifat seorang sahabat bukan demikian. Pada saat kita panggil mengapa dan mengapa dia tidak menoleh, tidak menyapa, ya, maka mungkin kita marah, ya, atau mungkin kita caci maki, sombong kamu, nah seperti itu. Nah, itu kalau sifat manusia, ya, ya ini hanya sekedar memudahkan pemahaman, ya. Yang mana ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, panggilan Allah itu dikategorikan atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Kemudian yang kedua adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan dunia. Nah, jadi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikategorikan, ya,
atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan panggilan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia. Oke, yang pertama. Panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Yaitu berupa ibadah. Panggilan Allah terhadap kita seorang muslim, yang mana kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka panggilan Allah kepada kita itu apa? Berupa ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang jelas kita akan memenuhi panggilan Allah, yaitu apa? Beribadah. Contohnya apa? Melakukan sholat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar." Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini contoh ibadah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Panggilan Allah kepada kita, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu apa? Wa aqimis shalah, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dengan kita melakukan sholat, maka dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Bisa dikatakan akan membentengi diri kita, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu salah satunya panggilan Allah di dunia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Bagaimana kita pada saat dipanggil untuk sholat? Yaitu dengan suara adzan dikumandangkan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk menjalankan sholat dengan dikumandangkan suara adzan, dan apabila kita tidak beranjak bersegera melakukan sholat,
kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala murka apa enggak pada kita? Sebagaimana untuk memudahkan pemahaman kita dalam kehidupan ini, kita punya sahabat kemudian kita panggil, teman kita nggak noleh sama sekali, nggak menyapa sama sekali, pasti kita akan marah dan mengatakan kita sombong. Dan mungkin kita punya rezeki untuk teman kita, namun teman kita tidak mau menoleh, tidak mau menyapa, akhirnya rezeki tadi tidak jadi diberikan. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman kita. Nah, Allah nih sedang memanggil kita untuk menjalankan perintah sholat. Adzan dikumandangkan, pertanda untuk melakukan sholat. Namun ternyata kita tidak mengindahkan. Ternyata kita pura-pura tidak mendengar. Ternyata kita meremehkan, bahkan menunda-nunda, bahkan mengakhirkan waktu sholat. Bagaimana kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita? Murkakah Allah, marahkah Allah kepada kita? Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita, namun kita tidak mau beranjak sholat, berarti kita menolak rezeki yang akan dikasih oleh Allah kepada kita. Nah, ini namanya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan dunia. Ini yang kedua. Yang pertama tadi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Kemudian yang kedua adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan dunia. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selama-lamanya, untuk meninggalkan dunia ini, maka kita harus senantiasa dan selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Beribadah. Contohnya salah satunya yaitu melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Sebelum benar-benar kita dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya meninggalkan dunia ini, mari kita senantiasa dan selalu memenuhi panggilan Allah, perintah Allah di dunia ini, yaitu beribadah. Contohnya menjalankan sholat dengan baik dan benar, atau tepat waktunya. Jangan senang menunda-nunda waktu sholat. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan dunia ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya yang namanya kematian itu, kalau kita lari daripadanya, maka kematian itu akan menjemput kita, akan menemui kita. Tidak bisa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan memundurkan atau menunda kematian manusia. Qul innal mautal ladzi
tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan menemui kita. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah Sang Pencipta yang mengetahui yang nyata maupun yang gaib. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua aktivitas hidup dan kehidupan di dunia ini. Sudah siapkah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh sebab itu sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya meninggalkan dunia ini, maka segeralah dan selalu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita dan kita bahagia fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.